Karena ini persoalan mengukur tanah, kenapa menggunakan pasukan tempur? Tidak sebaliknya, kenapa peristiwa Papua yang harusnya menggunakan pasukan tempur, yang dikirim malah pasukan baliho, itu masalahnya. Kalau kita ini negara yang berpaham demokrasi, harusnya ketika terjadi perbenturan kepentingan antara keadilan dan kepastian hukum, ya demi menemukan keadilan, maka kepastian hukum ini dikalahkan. Polisi itu jangan mau dijadikan alat oleh penguasa sebagai alat politik untuk mengemas sebuah proyek seolah-olah sebegitu pentingnya proyek, dilihat pentingnya proyek maka digunakan polisi demikian banyak, demikian besar yang justru akan menghilangkan manfaatnya. Jadi sudah tidak perlulah seperti itu. Setinggi-tingginya manfaat kalau pendekatannya adalah pendekatan represif, maka manfaatnya akan hilang. Dr. Muhammad Taufik, kalau kita melihat kan mestinya kalau ini program strategis nasional benar-benar merealisasikan keberlangsungan ekosistem yang ada, termasuk di dalamnya adalah manusia, warga yang ada di destinasi. Pengelolaan sumber daya alam itu menjadi satu pertimbangan. Tadi catatan yang disampaikan oleh Pak Trisno Harjo dari proses investigasi yang dilakukan dan dalam kajian-kajian yang benar-benar mendalam dan holistik begitu, ada temuan bahwa dugaan tentang adu domba antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Terus kemudian juga ada senyalaman, tolong saya dikoreksi kalau saya salah menyampaikan, kalau nggak salah Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa ini sudah on the track. Apa langkah-langkah yang dilakukan itu on the track. Ini sudah sampai ke Menkompol Hukam, artinya sudah representasi dari sebuah kabinet yang dipimpin oleh Jokowi. Seperti apa Pak Taufik melihat ini semuanya Pak? Nah, ini satu pernyataan menarik, saya perlu meluruskan dulu. Jadi nampaknya Pak Mahfud MD ini harus dicopot ya, karena dia menteri yang menyebarkan hoax. Yang harus dikoreksi dulu, ini Ustadz Slamet, beliau kan menyatakan tidak ada penggunaan kekerasan, tidak ada aksi kekerasan. Faktualnya, Kapolda saja sampai minta maaf juga yang namanya Ganjar, meskipun minta maafnya tidak gentle gitu ya. Kalau ada warga yang merasa tersakiti, saya minta maaf kan begitu. Nah artinya, saya sepakat dengan Ustadz Slamet, kalau ada perintah seperti itu, kalau ini masuk kategori proyek nasional, berarti ini sepengetahuan Pak Jokowi. Bisa jadi Ganjar ini hanya orang yang dipaksa oleh keadaan, mau tidak mau memerintahkan atau minta tolong kepada Kapolda. Tapi prinsip secara umum, manajemen hukum yang modern itu seharusnya di dalam persoalan seperti ini, itu Ustadz Slamet menggunakan yang disebut mediasi penal. Mediasi penal itu artinya anti pidana. Jadi seharusnya kalau memang ini proyek nasional itu pendekatannya adalah anti pidana. Ini justru pidana penuh yang digunakan karena menggunakan kekuatan bersenjata, menggunakan kekuasaan, ya, menggunakan pemerintah untuk mengeluarkan mereka, dan itu jauh dari akar masalah. Karena ini persoalan mengukur tanah, kenapa menggunakan pasukan tempur? Tidak sebaliknya, kenapa peristiwa Papua yang harusnya menggunakan pasukan tempur, yang dikirim malah pasukan baliho? Itu masalahnya itu. Itu kan perbedaannya di situ, Mas Slamet. Ya, ada pendekatan adu domba juga tadi yang disinyalir oleh Pak Trisno, Dr. Muhammad Taufik. Ya. Kalau ini ada pendekatan adu domba, sebuah kecelakaan ya, negara secara tidak sadar berarti Menko Polhukam terlibat memfasilitasi untuk terjadinya kerusuhan, dan itu harus dibayar mahal. Dibayar mahal, salah satu dibayar mahalnya selain Mahfud MD mundur, tadi rujukannya karena ada unsur sebuah kesengajaan dan akhirnya memakan korban, ya dibentuk tim pencari fakta independen. Harus seperti itu, tidak bisa kita mendasarkan pada pendapat Menko Polhukam atau pendapat Kapolda atau pendapatnya
Ganjar gitu Mas Slamet ya. Supaya Iya. independen objektif ya dibentuk tim pencari fakta. Ya, didorong untuk ada tim pencari fakta ya, tapi Ya, independen benar. begitu ya. Ya, betul. Dokter Muhammad Taufik, kalau kita melihat bagaimana sebetulnya masifikasi program strategis nasional melalui mendorong upaya investasi, itu kan pada akhirnya penegakan hukum dalam konteks untuk mendorong investasi, kalau memang terjadi kasus-kasus hukum itu mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tadi Dr. Taufik sampaikan, bukan pendekatan represif, apalagi itu dalam konteks hukum pidana, implementasi hukum pidana. Mestinya kan kalau kita bicara soal law enforcement, tujuan dari pemberlakuan hukum itu kan untuk merealisasikan kesejahteraan, kemakmuran, terutama masyarakat terdampak di sekitar destinasi yang menjadi dampak langsung dari destinasi proyek, katakanlah kalau memang dikelola sebagai sebuah destinasi proyek investasi begitu. Kecenderungan seperti itu selalu terjadi. Seperti apa Pak Dr. Muhammad Taufik melihat ini dan rekomendasinya apa ini terkait dengan persoalan-persoalan ini satu kita pertanyaan menarik. Kita ini sudah telat ya. Di negara belahan manapun itu pendekatan pembangunan itu menggunakan hukum progresif, hukum positif. Bukan hukum positif, hukum progresif itu apa? Satu, mengutamakan keadilan dulu, mengutamakan kemanfaatan. Yang ketiga baru kepastian hukum. Hanya di negara komunis yang satu mengutamakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan menempatkan keadilan ini di bagian terakhir. Malah kalau kita ini negara yang berpaham demokrasi, harusnya ketika terjadi perbenturan kepentingan antara keadilan dan kepastian hukum, ya demi menemukan keadilan, maka kepastian hukum ini dikalahkan. Jadi di dalam proses hukum untuk menemukan keadilan, kepastian hukum ini bisa dikalahkan. Karena kalau yang dipakai pendekatannya adalah kepastian hukum, itu prinsip-prinsip negara totaliter, salah satu yang menganutnya adalah negara komunis. Dan kalau tadi ada pertanyaan dihubungkan dengan Omnibus Law, ini kan sudah dari awal. Dari awal kalau bahasa Jawa itu punya kerentek. Saya ini punya niat, besok kalau mau nikahkan anak saya, semua dagangannya harus dijual, melarat nggak popo, tapi saya megah di gedung yang besar, yang hadir banyak. Nah padahal kondisinya saat ngomong itu dan sekarang berbeda, tapi dia tetap memaksakan. Itu yang saya bilang tidak boleh terjadi. Ketika negara menganut prinsip kesejahteraan, dan itu sudah dibuka di Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mungkin dirubah, karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, pembentukan negara ini salah tujuannya kan mensejahterakan kepentingan umum, ya. Oleh karena itu pendekatannya persis harus menggunakan hukum progresif sebagaimana yang tadi saya sampaikan, melihat dulu asas keadilan, asas kemanfaatan, baru kepastian. Jangan dibalik, tidak akan pernah ketemu dan akan terjadi perlawanan. Ya, solusinya, rekomendasinya bagaimana? Batal aja. Untuk apa memaksakan? Untuk apa memaksakan? Sama juga memaksakan pemindahan ibu kota. Ya, pindah ibu kota, utang kita masih banyak, anak belum bayar SPP, kita rumah masih ngontrak, ya, mobil yang kita punya ini mau ditarik leasing, tiba-tiba kita pindah rumah. Nah, itu kan keluar dari masalah tapi mencari masalah baru. Jadi solusinya itu dibatalkan karena tidak mungkin ketemu antara keadilan dan kepastian hukum. Andai kata benar itu manfaatnya besar, ya, tetapi kita harus lihat apakah penyelesaian konflik pertanahan itu dengan cara yang represif seperti yang terjadi di Sawadas. Kita punya kasus tahun 80 itu Jenggawah, Syria, Ria. Kemudian kasus Sampang itu pernah terjadi tanah juga pada saat itu, ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah cara-cara represif di fase sekarang ini masih sangat efektif? Bahasa saya begini, seberapapun besar manfaat dari proyek infrastruktur tersebut, jika penyelesaiannya itu menimbulkan ketika kita melakukan sebuah model pembangunan, hukum yang kita pakai itu harus memuat dua unsur pula. Apakah hukum yang kita pakai itu antara benefit and cost itu lebih besar mana? Kalau lebih besar benefitnya, oke, silahkan. Tapi kalau lebih besar cost-nya, ya untuk apa dijalankan? Jadi dari fakta ini sudah jelas, ya. Karenanya saya berharap polisi itu jangan mau dijadikan alat, ya, oleh penguasa sebagai alat politik untuk mengemas sebuah proyek seolah-olah sebegitu pentingnya proyek, dilihat pentingnya proyek maka digunakan polisi demikian banyak, demikian besar yang justru akan menghilangkan manfaatnya, ya. Jadi
sudah tidak perlulah seperti itu. Setinggi-tingginya manfaat kalau pendekatannya adalah pendekatan represif, maka manfaatnya akan hilang. Jadi harus tadi seperti beliau, oleh karena itu sebuah peraturan itu dulu-dulu dibuat dengan model public hearing. Dimunculkanlah pertama itu naskah akademik, kalangan kampus membahas, kemudian kalangan kampus membahas, naskah akademik ini akan dibawa ke DPR, DPR menyerap, ngomong kepada masyarakat, ini loh rancangan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah seperti ini polanya. Saya yakin itu anggota DPR Provinsi Jawa Tengah pun nggak paham itu. Saya yakin sepenuhnya ya, saya sangat paham itu. Jadi sekali lagi untuk karena ini berkaitan dengan model-model pendekatan hukum, sudah tidak perlu lagi menggunakan model-model pendekatan hukum yang represif, yang benefit dan cost-nya itu tidak seimbang, jauh lebih banyak cost-nya, dan akhirnya mengganggu satu harmonisasi yang sudah ada sebelumnya. Lebih bagus jawaban saya tegas, itu dihentikan, atau kata Pak Tris tadi, mengambil satu tempat lain yang asas manfaatnya lebih besar daripada biayanya sebagaimana yang terjadi di Wadas. Nah, terakhir, di dalam situasi apapun saya sangat tidak sepakat the excessive of power by police itu dijalankan. Sudah tidak boleh ya, dan masyarakat harus menemukan kembali momentumnya bahwa di wajah kita itu dipertontonkan sebuah kekerasan yang seperti tentara Zionis Israel mengejar-ngejar pemuda Palestina. Itu gambaran saya dalam kaitan dengan Waduk Wadas. Terima kasih, semoga membawa manfaat. Salam hormat Amin, amin. semuanya di ruangan ini.